Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nama saya Muhammad Damanhuri. Nama aslinya Jose Andreas Damsik. Jose Andreas itu dan nama baptis, ya, nama kesucian bagi kami. Saya dulunya beragama Katolik. Saya adalah kader kepastoran di Sumenep ini. Orang-orang Kristen sudah mulai ramai di sini. Saya mohon maaf pada Ustadz, mereka itu tidak tahu dulu saya itu Kristen mondok. Jadi waktu saya mondok di Pondok Pesantren Al-Amin itu saya Kristen, karena itulah misi Bapak Ibu. Jadi misi itu mereka semua mempelajari tentang Islam. Berbeda dengan Kristen, ya. Kalau Kristen tidak ada kewajiban, tapi kalau Katolik itu yang namanya calon pastor itu wajib bisa ngaji, wajib bisa tahu Al-Quran, harus tahu artinya, karena itulah modalnya untuk mengkristenisasi orang-orang Islam. Saya sebagai pengatur kristenisasi di Kalimantan Barat waktu itu punya misi yang besar, harus ke pondok pesantren yang modern. Maka kalau di rumah sana saya atur, kalau di Kalimantan Barat di rumah saya itu petugas penduduk kristenisasi itu saya atur seperti bapak-bapak ini, pakai kopiah, pakai sorban, pakai baju koko, untuk memancing orang-orang Islam supaya bisa masuk ke Kristen. Nah itu kerjanya dulu. Target pertama mereka itu masuk di Sampang. Tidak berhasil mereka di Sampang, pindah ke Pamekasan. Di Pamekasan mereka berhasil membangun 8 gereja. Dan sampai sekarang bapak-bapak kalau makan di tepi jalan itu, sate lalat itu kebanyakan Kristen entah itu. Kenapa? Mereka kasih modal usaha. Mereka sekolahkan anak-anak mereka. Mereka kasih modal, mereka kasih ini itu. Jadi kalau sate lalat di samping jalan itu setiap malam itu yang jualan di sepanjang jalan itu, sebagian itu udah beragama Kristen. Karena nggak jauh dari gereja-gereja itu. Ya, mereka dipantau. Makanya mereka punya target. Alhamdulillah gitu kan. Target mereka tidak tercapai. 2021 target mereka Madura 3/4 orang Madura harus beragama Kristen, tidak tercapai 2021. Makanya sekarang dia lari ke Sumenep. Karena bagi mereka kalau orang Madura meskipun tukang sabit, tukang aret itu dianggap kiai. Kiai masuk Kristen, kiai masuk Kristen. Jadi dibesarkan sama dia. Padahal tukang aret. Itu mereka. Luar biasa Bapak Ibu. Kristenisasi itu luar biasa. Mereka kuat dengan keuangan mereka. Alhamdulillah tahun 99 saya akhirnya menyatakan masuk agama Islam dan bersyahadat di depan almarhum Syekh Jainuddin Abdul Majid Pancor, Nusa Tenggara Barat. Ya Bapak Ibu, kalau yang pernah ke Kalimantan Barat, Islam sama Kristen tuh hampir 50-50. Bedanya tuh hanya sekitar ratusan kakak saja perbedaannya. Tetapi alhamdulillah per tahun 2021 kemarin Islam tuh melonjak menjadi 60,02%. Dengan apa saya berdakwah secara Islam? Kalau dulu saya berdakwah secara Kristen itu dengan membawa uang, membawa janji-janji, modal-modal. Nah, saya membawa dengan Islam itu, saya bawa mereka dengan cara rahmatan lil alamin. Dayak itu Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang itu Dayak sudah 90% dari suku Dayak yang beragama Islam itu sudah 90%. Boleh bapak-bapak teliti lagi kalau nggak percaya dengan omongan saya. 90% Dayak beragama Islam sekarang. Ada seorang dokter kemarin baru, seorang dokter hanya dari habis Isya sampai jam 12 malam dialog dengan saya. Pulang ke rumah jam 1 telepon, Ustadz kayaknya besok pagi saya minta disahadatkan. Saya bilang dengan senang hati. Terus kamu syahadat mau dengan apa? Kalau bisa dengan anak-anak. Iya Ustadz, saya dengan anak-anak saya syahadat semua. Dokter, seorang dokter, dan dia itu seorang dosen dokter yang memang hebat dalam agama Kristennya. Makanya kalau untuk menghadapi dokter profesor itu saya paling gampang.
Saya sering diundang untuk dialog debat-debat. Saya ketahuan kena tangkap itu. Saya ini udah berapa kali. Saya sering mau dibunuh Bapak Ibu. Sering mau dibunuh oleh mereka. Sampai mandau itu di leher sudah, kadang-kala pistol sudah di sini. Sudah biasa. Kami itu punya metode, Pak. Metode itu khusus. Sebenarnya itu metode itu dipakai di kristenisasi. Karena saya sudah menguasai mereka, masih metode-metode mereka itu saya pakai setelah saya masuk Islam. Dari 10 misi kristenisasi itu 9 saya pakai. Di 9 saya pakai di misi Islam saya. Kenapa Ustaz kok ada satu nggak dipakai? Karena itu yang satu itu cara licik mereka. Laki-laki Kristen itu berusaha untuk mencari gadis-gadis yang berjilbab, gadis-gadis anak ustadz, anak kiai itu berusaha dia cari untuk dipacarin, ditidurin. Jadi liciknya mereka seperti itu. Ditidurin, setelah itu sudah dapat hamil, nah udah, kau mau masuk Kristen apa tetap di Islam, kan itu kan intinya itu. Nah itu saya nggak pakai, memang itu nggak pernah saya pakai, nggak saya gunakan dakwah yang satu biji ini, ya nggak saya pakai, karena memang nggak bisa gitu. Benda itu tidak bisa kita pakai di Islam ini kan. Nah, tapi kalau mereka ini kan memang sengaja dapat satu tuh, udah jadi istrinya, masuk Kristen dia cari lagi dia. Pokoknya bagaimana supaya orang Islam itu banyak yang masuk Kristen dengan cara seperti itu. Mereka berusaha untuk cari bujang-bujang yang pakai kopiah, yang muadzin, yang rajin beribadah, dipacarin, dikasih modal, dikasih duit, kasih sepeda motor, kan mau tuh anak bujang tuh.